tidak terkurangkan ya, walaupun mungkin teman-teman juga sudah lelah seperti itu, tapi mudah-mudahan berkah ya. Teman-teman, kalau kita buka Kolabjar, teman-teman sekarang sebenarnya bermain di tugas yang hari kedua, kelompok. Boleh kita coba membahas tugas kelompoknya. Tugas kelompok ini tidak perlu harus didiskusikan, tetapi kita cukup melihat saja seperti apa keterkaitan atau aktualisasi nilai-nilai terhadap tupoksi di kelompok masing-masing. Kemudian nanti kita coba pengayaan saja atau penguatan-penguatan ya. Kelompok 1, 2, dan 3 silakan bersiap untuk presentasi dan kita mulai dari kelompok 1. Siapa kelompok 1 nih yang bisa mempresentasikan? Bisa angkat tangan. Di sini kelompok 1-nya siapa yang mewakili? Ketua kelompok 1. Ketua kelompok 1-nya? Kelompok 2? Atau tidak terlihat kelompoknya? Kalau tidak diketahui ketua-ketua kelompoknya, kelompok berapa, angkat tangan saja siapa yang menjadi ketua kelompok. Bisa raise hand-nya? Siapa yang menjadi ketua kelompok di masing-masing kelompoknya? Ada ada Dokter Rara, siapa lagi? Dokter Rara sudah tahu kelompok berapa, Dok? Belum ya? Kalau tidak salah kelompok terakhir, Dok, Bu. Oke, kelompok 3 ya. Oh iya, kemarin ya Dokter Rara tidak menemukan dirinya di kelompok-kelompok lainnya. Oke, 3 orang itu. Ibu Sri, kelompok berapa Bu Sri? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 1-nya siapa nih? Bisa raise hand kelompok 1? Oh, Pak Budi. Oke, sekarang kita mulai dari Pak Budi ya. Bisa share screen supaya kita bisa tahu apa hasil kerja dari kelompoknya. Silahkan Pak Budi, kemudian nanti Ibu Sri, dan selanjutnya Dokter Rara untuk mewakili kelompoknya. Silahkan Pak Budi. Baik, terima kasih. Maaf tadi saya lupa kelompok saya, baru lihat di Kolabjarnya. Berat. Iya, baik. Oke. Sebentar saya siapkan. Apakah sudah terlihat? Ya, silahkan. Baik, untuk tugas kelompok kali ini aktualisasi nilai dasar ASN sesuai tupoksi. Kami kelompok 1, saya ketuanya, terus ada Pak Dimas Haidar dan Pak Radiksa Risdianto. Untuk tupoksinya, kami ambil dari Peraturan Bupati Sigi nomor 28 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Jadi kami masing-masing dari dinas yang berbeda. Saya sendiri dari Dinas Taman Pangan. Itu penjelasan tupoksinya ada di pasal 506. Terus Pak Dimas itu dari Inspektorat. Kalau tupoksinya ada di pasal 68, dan terakhir Pak Radiksa dari Dinas Lingkungan Hidup. Tupoksinya di bagian seksinya dia itu ada di 476. Saya mulai dari tupoksi saya sendiri. Di pasal 506 tadi itu ada 10 tugas dan fungsi. Seksi bidang sarana prasarana pertanian, seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian. Saya bagian alat dan mesin pertanian. Nah, kira-kira ini semua tupoksinya berkaitan dengan penyusunan kebijakan, pemberian petunjuk teknis, dan lain-lain. Akan lebih jelasnya di tabel berikut. Saya ambil tupoksi dari nilai dasar berorientasi pelayanan itu yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tupoksi yang saya pakai itu adalah penyiapan bahan dan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pupuk dan pestisida, alat dan mesin pertanian. Jadi kenapa saya ambil nilai ini, karena untuk menyusun kebijakan
di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, baik peredaran, spesifikasi dan lain-lain, itu memang kita harus sangat memahami dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, diharapkan dari situ. Saya lanjut berikutnya di akuntabel. Saya ambil kode etik atau panduan perilaku yang melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan cermat, disiplin serta berintegritas. Saya ambil tupoksinya penyiapan pengawasan, peredaran, pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian. Sebenarnya berorientasi pelayanan dan akuntabel ini hampir semua tupoksi saya yang 10 tadi itu masuk semua, cuma saya pilih salah satu saja. Kalau yang untuk akuntabel ini memang pengawasan, peredaran dan pendaftaran, terutama pupuk, alat dan mesin pertanian itu memang walaupun bukan tupoksi saya secara langsung, tapi di seksi saya, kalau pupuk itu memang saya dapat gambaran baru beberapa waktu di kantor itu, memang peredaran pupuk ini cukup apa ya? Karena pupuknya bersubsidi, jadi siapa yang dapat, siapa yang berhak mengecer, siapa yang itu memang harus benar-benar kita bisa melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, karena di situ banyak apa ya istilahnya kesempatan atau modus-modus dari oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dan biasanya dia mencoba segala cara untuk memperoleh keinginannya. Terus hal yang berikutnya adalah kompeten. Saya ambil panduan perilaku yang membantu orang lain belajar. Nah, itu penyiapan dan pemberian petunjuk teknis di bidang pupuk, pestisida dan mesin pertanian. Jadi saya rasa petunjuk teknis ini juga membantu untuk orang menginformasikan bagaimana mereka mengerti tentang kebijakan, pengawasan, peredaran, berkenaan dengan alat dan mesin pertanian maupun pupuk dan pestisida. Selanjutnya nilai keempat itu harmonis. Saya ambil panduan perilaku yang membangun lingkungan kerja kondusif. Jadi salah satu tupoksi saya di seksi saya itu juga pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Jadi dalam pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan kita juga, saya khususnya harus memperhatikan bagaimana caranya kita membangun lingkungan kerja yang kondusif juga, jadi tetap memperhatikan hal-hal tersebut, etika dan lain-lain, tidak memihak satu orang dan lain-lain, seperti itu. Nilai selanjutnya adalah loyal, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi. Ini fungsi yang tupoksi yang saya masukkan itu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi apapun sebenarnya yang diberikan oleh pimpinan, selama itu berdasarkan tugas dan fungsi saya dan tidak melanggar kode etik ataupun undang-undang yang berlaku, pasti akan dilaksanakan. Yang berikutnya adalah adaptif. Ada 2 nilai yang saya ambil di sini: cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan bertindak proaktif. Jadi untuk penyiapan pupuk dan pestisida serta alat dan mesin pertanian, kita juga harus cepat menyesuaikan diri, karena terutama pupuk itu kebutuhan masyarakat juga per musim itu berbeda, tergantung musim tanam dan segala macam. Terus kita juga harus proaktif bertanya, bahkan melihat langsung ke lapangan ketersediaan pupuk itu bagaimana, jangan sampai dia langka. Begitu juga alat dan mesin pertanian. Yang terakhir itu nilai kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, ini tupoksi yang saya ambil untuk sinkronisasi dan penerapan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian. Jadi saya garis bawahi sini koordinasi dan sinkronisasi itu salah satu memang tupoksi yang membankan di bagian saya. Itu semua nilai yang ada di bagian bidang dan seksi saya. Berikutnya Pak Dimas. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi, Ibu Dewi. Saya kebetulan berada di subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan di instansi Inspektorat Daerah Provinsi Kabupaten Sigi. Maaf. Berikut jadi dalam pasal 86 Perbup tersebut terdapat beberapa tugas dan fungsi di subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Pertama ada penyiapan bahan, pengkoordinasian rencana, program kerja, pengawasan fasilitasi, penyiapan bahan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan inspektorat, penyusunan laporan dan statistik inspektorat, penyiapan peraturan perundang-undangan, penyiapan dokumentasi, pengelolaan data pengawasan, bahan pelaksanaan inventarisasi, pelaksanaan administrasi laporan hasil pengawasan, penyiapan bahan, pelaksanaan evaluasi laporan dan hasil pengawasan. Untuk aktualisasi di tugas pokok dan fungsi saya, untuk nilai dasar pertama berorientasi pelayanan itu, saya mengambil panduan perilaku, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana aktualisasi tupoksinya melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat. Sebenarnya ini untuk tupoksi ini, tupoksi inspektorat sendiri secara umum, namun kan karena subbagian PEP itu termasuk dalam satu instansi inspektorat, maka tentu akan sangat berkaitan mengenai penanganan pengaduan masyarakat. Selanjutnya nilai dasar ASN yang kedua adalah akuntabel, di mana panduan perilaku yang saya ambil melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Aktualisasinya yaitu melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan kinerja pengawasan. Selanjutnya nilai dasar yang ketiga adalah kompeten. Panduan perilakunya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, jadi aktualisasi sesuai tupoksi mengenai nilai dasar kompeten ini, kemarin saya mengikuti bimbingan teknis mengenai sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi. Selanjutnya, nilai-nilai dasar ASN yang keempat adalah harmonis. Panduan perilakunya membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi aktualisasi di tupoksi yaitu melakukan koordinasi dan diskusi bersama rekan kerja dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Nilai yang kelima adalah loyal. Panduan perilaku yang saya ambil memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah. Di mana aktualisasinya pada tupoksi yaitu melakukan rapat bersama rekan kerja terkait persamaan persepsi dalam penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. Di sini tentu adanya musyawarah, yaitu sila keempat di Pancasila. Selanjutnya adaptif. Panduan perilakunya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Aktualisasi tupoksinya yaitu belajar dan melaksanakan tugas untuk mereview rencana kerja perangkat daerah RKPD 2023 yang diberikan oleh atasan di dalam aplikasi SIPD yang baru dipelajari. Selanjutnya ada kolaboratif. Panduan perilakunya menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Aktualisasi di dalam tupoksi saya yaitu dibentuknya tim review RKPD untuk selanjutnya dilakukan pembagian tugas agar hasil review dapat disusun segera oleh ketua tim. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Radiksa. Silakan. Terima kasih Pak Dimas. Saya bertugas di Dinas Lingkungan Hidup. Sebenarnya saya untuk tupoksi sendiri di OPD itu ada dua sebenarnya. Pengelolaan sampah dan limbah B3, namun karena dua tupoksi ini kelihatannya agak tumpang tindih, jadi saya hanya mengambil salah satunya yaitu di bagian pengelolaan sampah. Tupoksi saya ambil dari Pergub tadi di pasal 476. Di sini ada beberapa poin. Dilanjut saja, Mas Budi. Ya, untuk nilai dasar pertama untuk berorientasi pelayanan ini, untuk aktualisasinya saya menyebutkan memilih memahami kebutuhan masyarakat, yaitu menyediakan membagikan kontak pengaduan terhadap masalah persampahan dan limbah B3 yang dialami masyarakat di Kabupaten Sigi, kemudian melakukan dialog secara rutin dengan Ketua RT mengenai masukan dari masyarakat terkait persampahan. Jadi untuk persampahan dan limbah B3 sendiri itu kan adalah cukup rumit ya untuk
mengatasinya secara 100% karena selalu ada saja masalah baru yang timbul. Oleh karena itu, untuk memahami kebutuhan dari masyarakat sendiri, di OPD kami sebisa mungkin secara rutin mengadakan dialog dengan ketua RT untuk menyaring menyaring kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang merasa perlu kami fasilitasi. Kemudian untuk yang nomor 2, untuk akuntabelnya, untuk nilai dasar yang saya masukkan adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Di sini aktualisasinya ialah melakukan tugas pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai dengan rencana kerja tanpa mendahulukan kelompok tertentu atau individu tertentu yang memberi keuntungan. Jadi untuk pengurusan izin lingkungan terhadap limbah B3 itu memang sangat-sangat rawan untuk ada sesuatu yang untuk memuluskan. Jadi sebisa mungkin kita melaksanakannya dengan tanggung jawab tinggi dan dengan integritas tinggi. Kemudian nomor 3 yaitu kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Sini nilai aktualisasinya yaitu mengikuti seminar-seminar online mengenai perubahan peraturan, teknik pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif yang dilakukan di daerah lain yang belum dilakukan di Kabupaten Sigi sehingga bisa kita terapkan nanti. Kemudian kita juga memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugas kami. Kemudian selanjutnya nomor 4, harmonis. Ini kemarin saya agak mispersepsi sebenarnya Ibu untuk nilai harmonis ini. Setelah melihat tugas teman-teman yang lain, saya rasa yang lebih cocok ditulis di sini mungkin adalah untuk persiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, di mana kegiatan itu selalu dilaksanakan bersama-sama dengan rekan-rekan kerja yang lain, sehingga itu bisa masuk ke dalam salah satu nilai dasar yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian untuk nomor 5, loyal, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila UUD 45, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yaitu dapat diaktualisasikan dengan penyiapan bahan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah dan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah. Jadi itu kan untuk pemungutan retribusi dan pemilihan lokasi penempatan itu kita ada uji kelayakannya semua. Jadi kita harus benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian untuk pemungutan retribusi harus benar pemungutannya dan arah tujuannya, sehingga kita harus benar-benar berpegang teguh terhadap peraturan dan peraturan daerah juga yang berlaku. Kemudian nomor 6, adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Di sini yang saya ambil aktualisasinya adalah pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Di sini kalau di OPD itu ada seminggu sekali kita juga mengadakan rapat koordinasi mengenai apa yang kita akan lakukan selama seminggu ini, beserta review minggu kemarin kita sudah melakukan apa saja. Kemudian nomor 7 yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Di sini di bidang limbah B3 dan persampahan sendiri itu sering kali ikut dilibatkan dalam perancangan pelaporan laporan lingkungan yang biasanya kita lakukan setahun sekali, itu baik oleh pihak PU maupun pihak bidang lain di dalam satu OPD. Itu saya masukkan di sini sebagai wujud kita terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Itu saja saya rasa. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih untuk Pak Radiksa. Tadi kata Pak Radiksa untuk nilai harmonisnya ya. Tadi memang agak sedikit koslet dengan tupoksinya, tapi menurut saya tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena dari hasil penyampaian Pak Radiksa tadi itu membuat saya semakin berbesar hati bahwa indikator atas pemahaman teman-teman sebenarnya sudah terbangun.
seperti itu ya. Kalau teman-teman tidak merasa kurang tepat, itu yang gawat. Kenapa? Karena berarti belum paham bahwa sebenarnya nilai harmonis akan kita sesuaikan dengan tupoksi yang ada. Namun nilai harmonis yang tadi dengan aktualisasi kemudian keterkaitannya tadi sudah cukup oke, tinggal nanti kita kaitkan dengan tahapan mungkin di tupoksi yang mana ya, mungkin penguatan sinergitas mungkin atau apa ya. Cocoklah tadi penjelasannya. Tapi saya berterima kasih teman-teman sudah sangat luar biasa. Kelompok ini luar biasa. Saya berpikir begini tadi, sedang mendengarkan kelompok satu memaparkan, kenapa Allah membuat saya bertemu dengan teman-teman selalu tergeser waktunya. Ingat ya, jumpa kita pertama malah tergeser di hari kedua. Kemudian jumpa kita hari ini pun dari jam 1 mestinya tergeser di jam ini. Tetapi sejak awal saya sudah melihat kelas ini luar biasa. Untuk mengaktualisasikan nilai itu sangat cepat dipahami, dibuktikan dengan hari kedua kita ketemu itu Pak Dimas dan teman-teman menyampaikan penjelasan yang sangat luar biasa ya, di tugas yang dijelaskan ke saya langsung itu sudah bisa membuat saya merasa teman-teman sudah bisa menangkap maksud dari berakhlak ini. Karena tidak semua kelas teman-teman di hari pertama langsung bisa mengaktualisasikan seperti itu nilainya. Ya, terima kasih. Kemudian lagi tadi kelompok 1 sudah luar biasa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman lain sama-sama mencermati ya. Jadi kita mengambil, Bu, ada saya kurang tepat karena begini-begini. Silahkan. Tidak masalah. Kita belajar dari kesalahan. Ya, makanya saya memberikan banyak tugas. Dari tugas yang banyak itu diharapkan banyak hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, Ibu Sria. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Oke, silakan. Ya. Kelompok 2. Sini kelompok 2 kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri yang bernama Sri Rahayu Aritonang. Selanjutnya ada Ibu Anita Miasari. Selanjutnya ada Ibu Dwi Faradila dan Bapak Franky. Baik, di sini kami akan memaparkan implementasi core value berakhlak sesuai dengan instansi kami. Saya minta tolong untuk Ibu Anita agar share screen. Baik, Bu. Tunggu. Ini kelompok 2 ini pakai Astrod ya? Bukan, Bu, kebetulan laptop saya bermasalah, Bu. Iya, ini namanya kolaboratif ya. Silakan, Bu. Oke, sudah Ibu Sri. Oke, boleh ke halaman 4, Bu. Karena saya memulai pertama, kebetulan lembar tugas saya ada di halaman 4, Bu, makanya dibuka ke halaman 2. Baik, di sini jabatan saya adalah pustakawan, instansi saya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sigit. Yang saya kerjakan ini adalah hal yang telah teraktualisasi selama saya bekerja, Bu. Yang saya ambil tupoksi saya dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Nasional. Karena di Perbup Peraturan Bupati ada membahas tentang perpustakaan, tetapi tidak ada terperinci tentang tugas pustakawan. Jadi sebenarnya memang yang mengatur tugas kami pustakawan itu dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Bu. Tepatnya pada pasal 43. Ada 4 tupoksi pustakawan. Yang pertama, pemberian layanan pemustaka. Yang kedua, permasyarakatan perpustakaan. Yang ketiga, pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi. Dan yang keempat, dokumentasi dan informasi. Saya mulai dengan tupoksi yang pertama, pemberian layanan pemustaka. Pemberian layanan pemustaka yang telah saya lakukan yaitu yang telah sesuai dengan yang telah mengimplementasikan dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Saya melayani pemustaka yang datang ke perpustakaan dengan ramah, menanyakan kebutuhannya,
dan mengarahkannya ke rak yang tepat. Hal itu agar pemustaka merasa nyaman dan tidak buang-buang waktu untuk mencari-cari koleksi yang dibutuhkan. Kemudian ada nilai loyal dan harmonis ini hampir bersamaan. Saya mengamalkan isi dari butir Pancasila sila kelima dalam pemberian pelayanan kepada pemustaka, yaitu bersikap adil dan tidak membeda-bedakan pemustaka dalam menerima layanan. Begitu juga dengan harmonis, saya tidak memandang latar belakang, wajah, atau hal-hal lainnya dalam melayani pemustaka. Saya melayani semua dengan baik. Baik pada tupoksi yang kedua, yaitu permasyarakatan perpustakaan. Permasyarakatan perpustakaan lebih ke semacam promosi perpustakaan. Dalam hal ini, nilai dasar berakhlak yang telah saya lakukan yaitu kolaboratif. Dalam kolaboratif, saya di sini ada punya kenalan kepala sekolah, pendeta, dan organisasi-organisasi. Saya mengajak mereka untuk mengajukan proposal kerjasama ke perpustakaan agar perpustakaan memberikan koleksi pinjaman kepada sekolah, kepada organisasi tersebut, supaya dapat difasilitasi buku sehingga 1 bulan sekali koleksinya dapat diganti. Hal itu karena melihat jauhnya jarak dinas perpustakaan ke masyarakat. Jadi sebenarnya kolaboratif ini untuk mengajak masyarakat untuk lebih menanamkan minat membaca. Selanjutnya yaitu ada nilai adaptif. Dalam nilai adaptif kurang aktif dalam kunjungan ke perpustakaan. Hal itu karena memang jarak dinas perpustakaan ke masyarakat umum agak jauh dan tidak ada kendaraan umum. Jadi mungkin masyarakat jadi terganggu, jadi masyarakat tidak dapat langsung, maksudnya masyarakat tidak terganggu untuk datang ke sana, sehingga kami Dinas Perpustakaan memfasilitasi perpustakaan desa dan taman baca. Kami sekali sebulan datang kunjungan ke sana dan mengganti koleksi, sehingga masyarakat itu boleh datang langsung ke perpustakaan desa supaya lebih dekat. Selanjutnya ada nilai akuntabel. Dalam nilai akuntabel, kami menggunakan ada mobil dinas, yaitu mobil perpustakaan keliling. Hal ini menjangkau masyarakat yang jauh dari dinas perpustakaan agar tetap minat membacanya terpenuhi. Pada nilai tupoksi yang ketiga yaitu pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi. Nilai dasar berakhlak yang telah saya terapkan yaitu kolaboratif, yaitu melakukan kerjasama dengan komunitas taman baca dan perpustakaan desa dalam meningkatkan literasi. Yang ini kami sudah melakukan kunjungan ke perpustakaan desa seperti perpustakaan Desa Maranatha. Kami sudah melakukan kunjungan. Kami juga mengajak UMKM untuk menciptakan buku yang telah mereka baca, yaitu ada keripik yang dihasilkan dari singkong. Itu salah satu wujud nyata kalau kita melakukan kerjasama dengan komunitas taman baca dan perpustakaan desa. Selanjutnya yaitu ada nilai harmonis. Nilai harmonis senyum dan menyapa pengunjung dan menanyakan kebutuhan koleksi untuk selanjutnya diantar ke rak koleksi yang dimaksud. Sama seperti berorientasi pada pelayanan tadi. Selanjutnya ada nilai kompeten. Dalam nilai kompeten yaitu mengentri data koleksi perpustakaan ke aplikasi perpustakaan dengan cermat dan baik untuk dijadikan buku digital. Dan nilai ASN berakhlak selanjutnya itu akuntabel. Dalam nilai akuntabel, menggunakan komputer sebagai media untuk mengorganisasikan koleksi menurut jenisnya. Yang terakhir, tupoksi yang terakhir yaitu dokumentasi dan informasi. Adapun dalam dokumentasi dan informasi, nilai dasar berakhlak yang telah terimplementasikan adalah akuntabel. Dalam akuntabel, menggunakan komputer untuk mendokumentasikan buku dalam bentuk digital di web perpustakaan. Selanjutnya ada nilai adaptif. Dalam nilai adaptif, kesibukan pemustaka dan waktu pelayanan perpustakaan yang terbatas sehingga perpustakaan berinisiatif untuk menciptakan perpustakaan digital agar dapat diakses oleh pemustaka kapanpun dan dimanapun. Dan nilai yang terakhir yaitu nilai kompeten. Dalam nilai kompeten, memberikan informasi secara cepat dan tepat terhadap pemustaka. Salah satu caranya tadi adalah dengan adanya perpustakaan digital. Baiklah, demikian
yang saya presentasikan tentang tupoksi saya sebagai pustakawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya, Anita. Boleh dilanjutkan? Oke, terima kasih Ibu Ayu. Selamat malam Ibu. Saya Anita Miasari Putri dengan jabatan analis rancangan naskah perjanjian di instansi bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi. Sebelumnya tupoksi ini saya ambil dari Perbub nomor 5 tahun 2021, perubahan ketiga atas Perbub nomor 28 tahun 2016 di pasal 38 tentang subbagian perundang-undangan pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi. Nah, di dalam Perbub itu ada dua bagian. Yang pertama tugas dan yang kedua fungsi. Untuk tugas saya di bagian perundang-undangan itu adalah membantu kepala bagian menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan produk hukum daerah serta pengendalian produk hukum. Yang saya rasakan tugas ini adalah berkaitan dengan berorientasi pelayanan, dapat diandalkan dalam membantu menyiapkan bahan koordinasi menyusun produk hukum daerah dengan kepala bagian. Kemudian bisa diimplementasikan juga nilai harmonis, di mana membantu meringankan tugas kepala bagian untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta kolaborasi antara subbagian perundang-undangan dengan kepala bagian hukum. Adapun fungsinya di sini untuk berorientasi pelayanan, tupoksi yang saya ambil sebenarnya begini Bu, di tupoksi saya ini poin-poinnya cukup banyak, tetapi saya memilih yang mewakili saja core value berakhlak kita. Jadi ini agak random. Pertama, berorientasi pelayanan, yaitu penyiapan bahan koordinasi dan meneliti usulan rancangan peraturan dan keputusan bersama dari SKPD dan lembaga vertikal daerah. Nah, memahami dan memenuhi kebutuhan SKPD dan lembaga vertikal daerah itu adalah bentuk atau wujud dari kita berorientasi pelayanan. Kemudian untuk nilai akuntabel, pelaksanaan pengawasan, inventarisasi, dan evaluasi harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam inventarisasi atau evaluasi serta harmonisasi produk hukum daerah ini, kita memerlukan kecermatan, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi. Kemudian untuk nilai kompeten, penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dan anggaran di bidang perundang-undangan. Nah, dalam pelaksanaan persiapan bahan penyusunan anggaran di bidang perundang-undangan ini, kita harus melakukan effort yang maksimal sehingga bisa dicapai hasil yang terbaik. Kemudian untuk nilai harmonis, pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Nah, pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan serta menghargai apapun keputusan pimpinan agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Untuk nilai loyal, penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan ranperda dan keputusan bupati. Perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum daerah ini dengan baik adalah cerminan kualitas kesetiaan dan kepatuhan sebagai ASN kepada instansi dan negara. Kemudian untuk nilai adaptif itu ada pengumpulan atau penginventarisasi masalah yang berhubungan dengan perundang-undangan dan menyiapkan bahan kajian pemecahan masalahnya. Jadi mempersiapkan bahan kajian pemecahan masalah ini kan kita harus memerlukan sikap yang proaktif dan memerlukan kreativitas. Dan selanjutnya untuk nilai kolaboratif atau yang terakhir, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan prolegda. Jadi pelaksanaan prolegda ini kan merupakan kerjasama antara bagian hukum, DPRD, dan SKPD Pemrakarsa sebagai perencanaan pembuatan peraturan daerah yang nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat luas. Dari saya sekian, bisa dilanjutkan Ibu Dwi Faradila. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Dwi Faradila, menjabat sebagai analis pajak dan retribusi daerah
di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi. Nah, tugas dan fungsi saya ada tercantum di Perbup Sigi nomor 37 tahun 2022. Hanya ada beberapa poin yang bisa saya masukkan sesuai dengan poin-poin yang sudah saya aktualisasikan atau sudah saya lakukan langsung selama bertugas. Kalau untuk tugas, membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang penetapan dan verifikasi. Nah, menurut saya ada yang terkandung dari tugas tersebut. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, di mana dapat diandalkan dalam membantu menyiapkan bahan-bahan terkait pelaporan kebijakan di bidang penetapan dan verifikasi pajak. Kemudian ada nilai harmonis, membantu meringankan tugas kepala bagian untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian ada kolaborasi, terlaksananya kerjasama antar bidang pendataan dan bidang pelayanan yang sama-sama mengolah data. Karena saya di sini ada di bagian verifikasi, sementara yang kelola data itu bukan cuma di bidang saya, tetapi ada di 2 bidang lainnya, yaitu bidang pendataan dan bidang pelayanan. Maka di situ kami melakukan kolaborasi terkait data-data. Nah, masuk ke fungsinya, yang pertama itu memberikan pelayanan dan konsultasi kepada wajib pajak, di mana nilai berorientasi pelayanan ini kami berhadapan langsung dengan wajib pajak untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang diajukan, tentunya yang terkait dengan perpajakan. Dan pelayanan yang diberikan itu harus sesuai dengan SOP yang berlaku dan mengutamakan kepuasan wajib pajak. Karena kalau di instansi kami di Badan Pendapatan Daerah itu kami punya loket. Jadi loket itu tempat orang membayar pajak ataupun memberi aduan-aduan. Kemudian yang kedua, melaksanakan verifikasi administrasi dan validasi pajak daerah yang self-assessment. Di situ terkandung nilai akuntabel, di mana verifikasi ini dilakukan secara jujur dan terbuka kepada wajib pajak. Biasanya juga kami mendatangi secara langsung untuk verifikasinya. Terus disesuaikan dengan ketetapan pajak, peraturan ketetapan pajak dan retribusi daerah yang berlaku. Jadi terverifikasi atau tidaknya laporan pajak tersebut tetap akan dikembalikan ke wajib pajaknya sesuai dengan kesepakatan bersama. Tuh. Jadi di situ ada nilai akuntabel dan ada transparansi. Yang ketiga yaitu menghimpun dan mengolah potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pemutakhiran data. Di sini ada nilai kolaboratif di mana melakukan penyandingan data bersama dengan subbidang pendataan dan pelayanan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kami yang kelola data itu bukan hanya satu bidang tetapi ada 3 bidang di sini. Kemudian ada nilai harmonis, ya tidak jarang dari penyandingan data tersebut pastinya menimbulkan perbedaan data dan opini, tetapi tetap kami diskusikan bersama dengan rekan atau kepala bidang ataupun dengan pimpinan untuk menghasilkan keputusan yang sesuai. Dalam hal ini sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait perpajakan. Kemudian yang selanjutnya tugas atau fungsi yang keempat itu melaksanakan rancangan penetapan peraturan NPWPD atau nomor pokok wajib pajak daerah. Nah, ini baru akan dicanangkan juga di instansi kami. Di dalamnya itu ada terkandung nilai loyal. Jadi loyal di sini maksudnya atas arahan dari kepala badan perlu untuk diberlakukannya dan disahkannya pemberian NPWPD kepada wajib pajak daerah untuk mempermudah transaksi. Jadi kami menuruti apa arahan dari kepala badan selagi itu tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan tentunya untuk perbaikan ataupun pengembangan instansi yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada nilai adaptif yang terkandung. Jadi kami itu diharapkan mampu menciptakan rancangan peraturan yang disetujui dan disahkan oleh Bupati tentang tata cara pemberian NPWPD kepada wajib pajak. Nah, nantinya ketika Perbup tersebut telah sah, maka akan dilakukan perbenahan ke data ke aplikasi perpajakan terbaru yang telah di-upgrade dari aplikasi sebelumnya. Karena kami nanti akan disibukkan dengan pemindahan satu data dari aplikasi lama ke aplikasi yang baru. Jadi kami harus dituntut harus bisa adaptif dengan perubahan ataupun hal-hal yang terupgrade, terbaru. Selanjutnya ada nilai kompeten, di mana rancangan ini diharapkan selesai dalam waktu dekat, sehingga kami harus bekerja cepat dan tepat demi keberhasilan dan kesuksesan program. Nah, fungsi yang kelima,
yaitu pengelolaan sistem aplikasi perpajakan yang terintegrasi. Di sini ada 2 nilai. Yang pertama itu adaptif, yaitu untuk mengoptimalkan pembayaran pajak non-tunai. Maka akan dilakukan kerjasama dengan pihak Bank Sulteng dan Bank BNI, yaitu dengan menggunakan aplikasi secara online. Kemudian hal ini diharapkan mampu mempermudah transaksi perpajakan, khususnya dalam lingkup Kabupaten Sigi. Terus untuk nilai kolaboratifnya, terkait penggunaan aplikasi perpajakan non-tunai, maka kami sering melakukan koordinasi dengan pihak Bank Sulteng dan Bank BNI ataupun dengan stakeholder lain. Sekian dari saya. Terima kasih, kelompok 2. Ini karakter kerjanya agak sedikit berbeda ya. Jadi untuk satu tupoksi atau satu fungsi ya, dicontohkan pada satu aktualisasi nilainya. Diaktualisasikan satu nilai. Nah, masalah ya, yang penting teman-teman sudah mulai paham bahwa mengaktualisasikan nilai akuntabel misalnya atau nilai-nilai berakhlak pada setiap tupoksi kita atau aktivitas kita. Tinggal yang terlihat bahwa di kelompok 2 ini satu fungsi atau tugas di sini terlihat dicontohkan satu satu nilai saja. Kalau yang sebelumnya satu fungsi dengan nilai yang lengkap. Sama ya, yang pasti pemahaman aja dulu. Oke, Ibu Sri, ada pertanyaan atau gimana? Izin Bu, kelompok kami beranggotakan 4 orang Bu. 1 orang lagi belum mempresentasikan Bu. Oh begitu. Siapa nih? Pak Franky Bu, Pak Franky. Silakan Pak Franky. Hampir saya pikirnya bertiga. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu Sri, terima kasih Bu Dewi. Izin. Ya, silakan Pak. Ya, nama saya Franky. Saya menjabat sebagai penyuluh koperasi di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Tugas saya adalah melakukan tugas pokok saya yang saya ambil dari peraturan peraturan Bupati. Yang pertama, melakukan penyuluhan kepada koperasi, melakukan pendataan, dan mendampingi masyarakat yang akan bergabung atau mendirikan koperasi, menjalin relasi baik dengan kepala dinas dan kepala bidang atau kepala subbidang kelembagaan, serta rekan sekerja untuk mendiskusikan sasaran dan target pembinaan koperasi. Nilai yang terkandung dalam tugas tersebut yang pertama adalah nilai berorientasi dan pelayanan. Kami memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan penyuluhan, pendampingan masyarakat yang akan bergabung atau mendirikan koperasi. Lalu kemudian kami ramah cekatan dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Kami dapat diandalkan memberi solusi atau jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang terjadi pada masyarakat atau koperasi. Kami mencari referensi materi untuk penyuluhan dengan berorientasi pada kualitas dan standar terbaik serta terbaru. Lalu nilai yang kedua, nilai akuntabel yang terkandung, melaksanakan penyuluhan, pendataan, dan pendampingan koperasi dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lalu ada kemudian nilai kompeten. Kami selalu meningkatkan kompetensi diri untuk dapat memberikan solusi atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada koperasi. Kami membantu dan mendampingi masyarakat dalam membentuk atau mendirikan koperasi. Nilai yang terkandung selanjutnya adalah nilai harmonis. Kami menghargai dan melayani setiap anggota masyarakat yang membutuhkan binaan atau pendampingan dalam mengurus atau mendirikan koperasi tanpa melihat latar belakang. Kemudian kami melayani dengan ramah, sopan, dan santun setiap anggota masyarakat yang membutuhkan binaan atau pendampingan dalam mengurus atau mendirikan koperasi. Kami berkonsultasi dengan baik, ramah. Saya sebagai penyuluh koperasi berkonsultasi dengan baik, ramah, sopan, dan santun kepada kepala dinas, kepala bidang, atau kepala sub bidang kelembagaan, serta rekan sekerja. Baru nilai terkandung yang kedua adalah nilai loyal. Saya berdiskusi dengan kepala dinas, kepala bidang, atau kepala sub bidang kelembagaan dalam hal menyampaikan usul dan menerima saran terkait sasaran dan target pembinaan koperasi. Lalu nilai yang terkandung kemudian adalah nilai adaptif. Kami membuat metode penyuluhan dan pendampingan yang cocok dan sesuai dengan keadaan masyarakat.
kami aktif dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan pada masyarakat. Baru nilai yang terkandung selanjutnya adalah nilai kolaboratif, yaitu kami terbuka dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, menerima saran, bekerja sama dalam hal menyelesaikan masalah yang ada maupun meningkatkan kualitas pada koperasi. Lalu fungsi saya selanjutnya adalah memberikan informasi kepada koperasi dan sebaliknya mendapatkan informasi dari koperasi binaannya untuk menjadi masukan pengambilan kebijakan pembinaan selanjutnya. Nilai yang terkandung dalam tugas saya tersebut, fungsi saya tersebut, yang pertama adalah nilai akuntabel. Kami memberikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh pihak koperasi terkait. Lalu nilai yang terkandung kemudian adalah nilai loyal, menjaga rahasia informasi yang didapatkan dengan sebaik-baiknya. Baru nilai selanjutnya adalah nilai harmonis. Kami berkomunikasi dan berinteraksi dengan ramah, sopan, dan santun pada warga dalam hal memberikan maupun mendapatkan informasi. Lalu fungsi saya selanjutnya adalah melakukan pendataan koperasi sehingga penyuluh koperasi dapat membangun database dengan memotret kondisi penyuluh di lapangan. Nilai yang terkandung dalam fungsi saya tersebut yang pertama adalah nilai akuntabel. Kami melakukan pendataan dan mendapatkan informasi dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta menjaga kerahasiaannya. Lalu nilai yang terkandung kemudian adalah nilai loyal. Kami menjaga rahasia informasi yang didapatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu nilai selanjutnya adalah nilai harmonis. Kami berkomunikasi dan berinteraksi dengan ramah, sopan, dan santun pada warga dalam hal memberikan maupun mendapatkan informasi tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Fungsi saya berikutnya adalah sebagai motivator atau penyemangat. Bagaimana penyuluh koperasi dapat memotivasi para pengurus, pengawas, dan pengelola untuk melakukan pengelolaan secara baik, sehat, dan berdaya saing. Nilai yang terkandung dalam fungsi tersebut yang pertama adalah nilai harmonis. Memotivasi para pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi dengan ramah, sopan, dan santun tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Fungsi saya selanjutnya adalah sebagai mentor atau pendamping. Bagaimana penyuluh koperasi dapat mendampingi gerakan koperasi dalam hal melakukan pembenahan organisasi dan pengelolaan usahanya. Nilai yang terkandung dalam fungsi tersebut yaitu berorientasi pelayanan. Kami membantu koperasi dalam hal perbaikan dan pembenahan pengelolaan usaha koperasi. Fungsi yang terakhir adalah sebagai mediator atau kolaborator, yaitu bagaimana kami penyuluh koperasi dapat menjadi jembatan penghubung antar koperasi dan stakeholder terkait. Nilai yang terkandung dalam fungsi tersebut yaitu kami terbuka dalam bekerja sama dan menjadi jembatan penghubung antara koperasi dengan stakeholder terkait. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Franky, terima kasih banyak atas pemaparannya. Pak Franky ternyata sudah mulai memperlihatkan lebih dari satu nilai yang diaktualisasikan di setiap aktivitas atau tupoksinya, ya. Terima kasih. Jadi teman-teman, semakin kita mengenal diri kita, semakin kita mengenal tupoksi kita, semakin kita mengenal nilai-nilai tersebut, maka akan semakin kaya nilai-nilai yang akan kita aktualisasikan pada satu aktivitas. Terima kasih kelompok 2, sukses ya. Yang pasti saya tidak di kelompok ini saya tidak menilai bahwa kelompok mana mengaktualisasikan nilai mana yang banyak atau apa, tapi saya masih melihat bagaimana kita berproses dalam memahami nilai-nilai tersebut untuk diaktualisasikan terhadap aktivitas. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 boleh memaparkan, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya Bu Dewi. Jadi di sini kami ada 3 orang dalam satu kelompok, yaitu saya sendiri, Ibu Melisa, dan Ibu Nurfadri Dwi Yuliansi. Di mana saya sendiri penempatannya di Dinas Kesehatan di Puskesmas Gimpu, sementara kedua ibu tersebut di Dinas Kesehatan Pangan dan Perikanan. Saya mulai dari saya saja langsung izin share screen, Bu. Silakan. Sebenarnya ini sudah saya buat presentasinya, cuman supaya lebih spesifik ke satu tugas bidang masing-masing, jadi saya tampilkan yang Word ya Bu, karena di PPT itu saya sudah gabung. Oke, silakan. Apa sudah terlihat? OTW, oke. Ya, jadi ini untuk nilai berakhlak, panduan perilaku, serta tugas dan fungsi yang dilakukan khususnya ke
saya. Jadi di sini untuk tugas dan fungsinya itu saya ambil berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2003, di mana untuk orientasi pelayanan yang pertama itu panduan perilaku yang saya ambil di sini memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini untuk tugas dan fungsinya itu di sini saya melakukan pelayanan medis rawat jalan, melakukan pelayanan kegawat daruratan medis, dan melakukan pelayanan gizi serta KIA. Kemudian untuk panduan perilaku yang lain, di sini saya memberikan pelayanan terbaik, ramah, terampil, solutif, dan dapat diandalkan. Di sini untuk kegiatannya itu saya memilih untuk melakukan kunjungan atau visite kepada pasien-pasien rawat inap. Karena di sini kan melakukan mengecek perkembangan dari masing-masing pasien tersebut setiap harinya sehingga dapat memberikan solusi terbaik sesuai dengan keadaan pasien masing-masing. Untuk nilai yang kedua yaitu accountable atau bertanggung jawab. Di sini untuk panduan perilakunya itu melakukan dan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Di sini melakukan tugas jaga. Kemudian untuk panduan perilaku lainnya mampu menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegrasi tinggi. Di sini untuk tugasnya itu menyusun catatan medis pasien. Seperti yang diketahui, catatan medis pasien ini kan memiliki tingkat kerahasiaan yang cukup tinggi, sehingga harus dijaga dengan baik. Kemudian untuk nilai berakhlak selanjutnya itu kompeten. Di sini untuk panduan perilakunya itu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Di sini menjadi tim penguji kesehatan, di mana memberikan pelayanan kesehatan terbaik apabila seseorang sakit dikatakan sakit dan seseorang sehat dikatakan sehat sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing dari pasien-pasien tersebut. Kemudian di sini saya ambil juga selanjutnya nilai harmonis. Di sini saya ambil panduan perilakunya suka menolong orang lain, di mana di sini tugasnya adalah menyusun draft visum et repertum. Ini kan biasa dilakukan pada pasien-pasien mengalami kekerasan. Di sini menuliskan pernyataan sesuai dengan keadaan yang ada, tidak melebihi dan mengurangkan. Kemudian untuk yang kelima, loyal. Di sini memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan setia kepada negara Republik Indonesia. Untuk tugasnya pertama melakukan tugas jaga melalui handphone atau panggilan atau on call. Jadi apapun yang terjadi ketika sudah ada panggilan dari puskesmas, jam berapapun sebisa mungkin harus diangkat apabila terdengar dan masih dalam keadaan sadar penuh. Kemudian selanjutnya untuk adaptif di sini menganalisis data hasil dan pemeriksaan pasien sesuai dengan pedoman kerja untuk menyusun catatan medis pasien. Di sini kan berinovasi untuk mencari tahu apakah kasus tertinggi atau jenis penyakit apakah yang sementara ini sering terjadi sehingga bisa dicarikan solusi bagaimana cara menanggulangi kasus yang sedang tren. Kemudian yang ketujuh, kolaboratif. Di sini untuk nilai paduannya terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan bersama nilai tambah, yaitu menjadi saksi ahli. Jadi memberikan kesaksian untuk pihak kepolisian jika memang diperlukan dan memberikan kesaksian sesuai dengan kebenaran yang ada, tidak melebihi dan mengurangkan. Untuk selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh Ibu Melisa. Kepada Ibu Melisa saya persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Melisa. Saya sebagai analis pola konsumsi pangan masyarakat bertugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Nilai berakhlak yang pertama yaitu dengan berorientasi pelayanan. Panduan perilakunya memahami dan memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan yaitu pengembangan keberagaman pangan lokal dan makanan tradisional. Di sini kita sebagai pengelola pangan harus selalu memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan keanekaragaman pangan, baik lokal maupun makanan khas daerah. Panduan perilaku berikutnya itu ramah, cekatan, dan solutif. Kegiatannya mengembangkan potensi pangan pokok masyarakat.
sebagai sumber informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya pembuatan leaflet, mengadakan lomba cipta menu. Yang kedua, nilai berakhlak yang kedua yaitu akuntabel. Panduan perilakunya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kegiatan tugasnya yaitu melaksanakan pembinaan pengembangan pangan lokal, yaitu senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap pembinaan masyarakat. Yang ketiga, kompeten. Kompeten, panduan perilakunya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, yaitu mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi keragaman pangan, dengan cara meningkatkan kemampuan diri dalam pengelolaan serta perencanaan kerja untuk meningkatkan konsumsi keragaman pangan di masyarakat. Yang kedua, menyiapkan bahan data, menyusun dan memahami laporan pelaksana tugas sub keragaman pangan, yaitu aktualisasinya dengan meningkatkan potensi diri dengan melaksanakan pelaporan sehingga dapat diperoleh dengan maksimal. Baru yang nilai yang berikutnya yaitu harmonis. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Aktualisasinya dengan menjalin kerjasama, komunikasi dengan pimpinan guna menentukan arah dan tugas yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh Ibu Nur Fajri. Ya, terima kasih Ibu Melisa. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Dwi Yuliansi. Saya bertugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, bidang penganekaragaman, konsumsi, dan keamanan pangan, seksi konsumsi pangan. Panduan perilaku pertama yang akan saya sampaikan yaitu berorientasi pelayanan. Panduan perilaku yang saya terapkan yaitu ramah, cekatan, dan dapat diandalkan. Tugas yang saya lakukan dalam panduan perilaku tersebut yaitu mendata usaha pangan lokal untuk pemenuhan konsumsi pangan, di mana saya harus dapat diandalkan oleh atasan ketika atasan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan kegiatan pendataan di kecamatan. Selanjutnya, akuntabel. Panduan perilaku yang saya pilih yaitu mampu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Kegiatan yang saya lakukan yaitu melakukan pemetaan potensi pangan pokok masyarakat. Di sini dalam melaksanakan tugas harus penuh rasa tanggung jawab dan disiplin demi kepentingan masyarakat luas dan harus siap dengan segala tantangan yang ada di lapangan. Selanjutnya, kompeten. Panduan perilakunya yang saya pilih yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kegiatan yang saya lakukan ini mengembangkan konsumsi pangan berbasis lokal dengan terus belajar dan memperbanyak literatur mengenai potensi-potensi pangan lokal yang ada di setiap wilayah Kabupaten Sigi untuk kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Harmonis, kegiatan yang saya lakukan yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya pada kegiatan mengembangkan masyarakat sadar pangan berbasis beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Di sini saya berharap dari kegiatan ini semua masyarakat bisa menerima bantuan yang diberikan pemerintah mengenai pangan apa saja yang layak dikonsumsi masyarakat, baik itu masyarakat yang ada di pedesaan maupun masyarakat yang tinggal di pelosok daerah. Selanjutnya itu loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta
serta pemerintahan yang sah. Kegiatan yang saya lakukan yaitu memantau dan pemantapan pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan pola pangan harapan wilayah. Saya memilih ini karena sesuai dengan pengalaman Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana masyarakat diharapkan dapat mendapatkan persamaan hak dalam mendapatkan pangan yang beragam, seimbang, dan berkualitas serta terjangkau, sehingga kebutuhan gizi di masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Untuk adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Kegiatannya yaitu mensurvei dan identifikasi potensi pangan pokok masyarakat dan konsumsi pangan yang bermutu, bergizi, beragam, seimbang, dan aman. Dengan dilakukannya identifikasi pangan, maka akan tercipta inovasi baru tentang pangan apa saja yang dapat dikembangkan produktivitasnya, yang kemudian bisa dimanfaatkan dan dikonsumsi masyarakat. Untuk kolaboratif, sepertinya di sini belum dimasukkan. Oh iya, tunggu saya. Kegiatannya yaitu mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu gizi pangan dengan melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama lintas sektor untuk kelancaran program kegiatan seperti bekerja sama dengan Dinas Kesehatan ataupun mungkin Dinas Sosial atau yang lainnya. Sekian Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kelompok 3 ya. Ini kita sudah semakin beragam. Sudah ada malah kelompok 3 pernilai, kemudian banyak dicontohkan aktivitas tupoksinya. Luar biasa ya. Terima kasih teman-teman. Saya sudah merasa teman-teman sudah bertumbuh, sudah mulai lebih memahami lagi bahwa nilai-nilai tersebut kita ambil kode perilakunya sebagai rujukan kita ya dalam mengaktualisasikan nilai tersebut terhadap tupoksi kita. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk tugas kelompoknya saya rasa sudah cukup dan sudah tergambar bagaimana teman-teman sebenarnya sudah mulai paham. Memang tadi masih dicontohkan terhadap kegiatan ya, dianggap bahkan lebih besar dari kegiatan di tusinya. Jadi itu masih luas ya. Karena sejatinya dalam tusi itu nanti masih terbagi lagi kegiatan-kegiatannya. Jadi dari tusi tadi pasti ada kegiatan-kegiatan. Tapi yang pasti teman-teman sudah terlihat mulai memahami dan sudah paham bahwa ada aktualisasi nilai yang harus teman-teman laksanakan atau implementasikan terhadap tupoksi tersebut. Walaupun sebentar nanti kita mengerucut ya, kita mengerucut masuk ke tugas individu. Sampai di saat ini siapa nih yang bersedia tugas individunya untuk dicoba paparkan presentasikan di kelas ini? Ada yang bersedia? Kita coba. Oke, Pak Dimas silahkan tugas individu ya. Di share screen silahkan. Siap, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, Bapak Ibu, saya izin share screen tugas. Sudah terlihat ya, Bu? Ya, terlihat. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi untuk tugas individu yang ketiga ini yaitu aktualisasi gagasan kegiatan dan tahapan ke dalam nilai dasar berakhlak. Nah, tadi juga sudah saya terangkan di pemaparan kelompok sebelumnya mengenai gambaran tugas dan fungsi saya di inspektorat. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi isu dan kegiatan serta tahapan gagasannya. Nah, dari poin-poin tugas yang sudah dipaparkan di atas, jadi ada 2 permasalahan di instansi saya, khususnya di subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, yaitu pertama, pengelola laporan hasil pengawasan yang tidak menetap, sehingga menyebabkan... Pak Dimas, ya, Pak Dimas,
Mungkin untuk mempercepat ya supaya kita bisa maju beberapa teman, saya langsung lihat di APKL-nya boleh ya? Jadi, di sini Bu, izin Bu. Ya, gimana? Jadi untuk penentuan identifikasi isu dan ini saya langsung, karena kemarin berdiskusi langsung dengan mentor, diskusi singkat juga Bu. Jadi gagasan kegiatan yang saya pilih itu tentang penyediaan basis data laporan hasil pengawasan melalui aplikasi sistem informasi, Bu. Jadi nanti ada beberapa tahapan-tahapan yang terlihat di tabel berikut untuk diaktualisasikan ke nilai-nilai dasarnya. Mungkin saya bisa langsung ke situ saja, Bu. Oke. Ya, jadi terima kasih untuk Pak Dimas. Ya, Bu. Ini nggak usah ditutup dulu ya, nggak usah di stop share. Jadi teman-teman, saya sengaja memberi tugas langsung menentukan tahapan dari kegiatan-kegiatan yang teman-teman sudah hasilkan dari analisis yang teman-teman lakukan. Kalau boleh saya tahu, agenda 1 mohon izin sekali, saya kemarin lupa. Agenda 1 siapa ya yang temani teman-teman? Pak Mukhtar, Bu. Oke. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman untuk semua ya, mohon perhatiannya. Jadi sudah boleh seperti ini, tetapi ada satu hal yang ingin saya titipkan ke teman-teman, bahwa nanti pada saat teman-teman seminar rancangan, teman-teman akan bertemu dengan satu indikator evaluasi. Bisa ya? Salah satu indikator evaluasi tersebut menyampaikan isinya adalah peserta mampu menentukan permasalahan yang berkualitas aktual DLL yang melalui analisis dan dapat mengaitkannya dengan agenda 3. Demikian. Jadi teman-teman, untuk menjawab atau untuk memberikan nilai tersebut, agar teman-teman mendapatkan nilai tersebut, maka selayaknya teman-teman mampu menganalisis identifikasi isu tersebut untuk didapatkan gagasannya. Nanti dari gagasan di breakdown menjadi kegiatan dan tahapannya. Nah, analisis apa saja yang harus dimainkan oleh teman-teman, dan juga seperti apa permasalahan yang berkualitas. Nah, untuk menentukan istilah berkualitas tadi, definisi dari berkualitas adalah permasalahan yang di dalamnya masuk kriteria aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Demikian. Teman-teman mendapatkan validasi APKL kemarin? Oke, nah kalau untuk saya, untuk mengamankan kalian, untuk membuat kalian bisa mendapatkan nilai di indikator tersebut, maka selayaknya menggunakan analisis tersebut. Kemudian juga di situ disebutkan bahwa peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas aktual, itu berarti pakai APKL ya, dan dianalisis dengan tepat, berarti harus dianalisis ya, dan diaktualisasikan dengan dan dikaitkan dengan agenda 3. Nah, keterkaitan dengan agenda 3 teman-teman akan temui nanti di agenda 3. Saya tidak nyinggung itu. Saya juga sebenarnya tidak perlu nyinggung analisis dan sebagainya, karena teman-teman sudah dititipin dari agenda 1. Tapi kalau saya lihat tadi, pengerjaan tadi itu belum memenuhi penilaian di aktualisasi di indikator pertama. Boleh ya? Jadi Pak Dimas, coba kita lihat ke atas. Nah, teman-teman, saya sebenarnya mau lebih fokus ke aktualisasi nilai. Tapi tadi saya lihat teman-teman semua sudah mampu sebenarnya. Iya ya, sudah mampu, dan nanti tinggal kita perkaya lagi atau perkuat lagi. Tinggal kita coba mainkan di sini supaya di indikator teman-teman evaluasi nanti teman-teman punya nilai yang sesuai dengan harapan. Saya jadi pertama teman-teman tahap-tahapnya mudah-mudahan teman-teman juga sudah dapat dari Pak Mukhtar. Tahap 1 identifikasi dulu.
Ya, tahapan-tahapan menentukan, menganalisis, kalian identifikasi, setelah kalian identifikasi, kalian masukkan ke validasi APKL. Kalian APKL-kan. Nah, setelah di APKL-kan kan ketahuan nanti mana yang aktual, problematik, dan seterusnya. Setelah itu, kalau semua memenuhi syarat atau beberapa tidak memenuhi syarat, maka kalian tapis dengan USG. Setelah kalian tapis dengan USG, maka dapatlah. Jadi begini, harus dipahami, validasi APKL itu fungsinya untuk melihat apakah permasalahan tersebut berkualitas atau layak untuk diselesaikan, dicarikan gagasannya. Yang kedua, USG, terserah ya teman-teman catat atau tidak, tapi saya karena tidak bertanggung jawab ini, cuman supaya teman-teman nanti punya nilai di situ. USG fungsinya untuk menapis, apakah menapis dari beberapa isu yang kalian anggap berkualitas tersebut. Tidak mungkin isu tersebut bisa diselesaikan full 1 bulan, ya, karena isunya banyak. Maka ditapislah dengan USG, dilihatlah mana yang urgent, seriously, dan growth. Setelah dapat satu permasalahan yang berkualitas tersebut, maka teman-teman diharapkan mencarikan gagasan atau solusi dari masalah tersebut. Tapi solusi tidak bisa ditemukan kalau teman-teman tidak mencari penyebabnya dulu. Cari tahu dulu apa penyebabnya, baru bisa didapatkan solusinya. Kok istriku sering marah-marah ya di rumah? Maka cari penyebabnya. Apakah kurang kasih sayang, kurang perhatian, atau kurang uang sakunya untuk skincare-nya, atau apa begitu. Nah, kalau sudah ketahuan penyebabnya, maka gampang kita carikan solusi. Kalau kurang kasih sayang, maka bla bla bla. Kalau kurang uang sakunya, maka bla bla bla. Oke? Nah, itu nanti nyarinya pakai fishbone boleh, pohon masalah boleh, dan sebagainya boleh, SWOT boleh, dan seterusnya. Setelah itu, barulah teman-teman mencarikan gagasan apa yang paling tepat. Ya, biasanya rendahnya apa, maka gagasannya meningkatkan bla bla bla. Dari meningkatkan tersebut, di breakdown menjadi apa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Maka selanjutnya ditentukan lagi tahapan-tahapannya. Biasanya satu kegiatan di-cover oleh 3 tahapan. Oke? Pak Dimas, kita langsung melihat ke, jadi apa nih permasalahan yang Pak Dimas dapatkan apa nih? Ya, Bu. Jadi ada 2 permasalahan, Bu. Yang pertama, pengelola laporan hasil pengawasan yang tidak menetap sehingga menyebabkan tidak tertibnya administrasi terhadap data hasil pengawasan. Dan yang kedua, tidak tertibnya pengarsipan dokumen laporan hasil pengawasan atau LHP. Oke, berarti gagasannya apa? Jadi saya dapat satu gagasan kegiatan, yaitu penyediaan basis data laporan hasil pengawasan melalui aplikasi sistem informasi, Bu. Oke, jadi nanti analisisnya aja yang belum lengkap ya. Ya, silakan kita turun ke kegiatan yang tadi di bawah ke tabelnya. Jadi dari kegiatan penyediaan basis data laporan hasil pengawasan melalui aplikasi sistem informasi, jadi saya ada 5 tahapan dari satu kegiatan tersebut. Yang pertama, kegiatan apa, Pak? Penyediaan basis data laporan hasil pengawasan. Kegiatan berikutnya apa, Pak? Saya cuma ambil satu kegiatan, Bu. Oke, ya, jadi dari satu kegiatan. Siap. Jadi untuk tabel ini, teman-teman nanti ada indikator berikut dalam evaluasi. Peserta mampu menentukan minimal 3 kegiatan. Bisa ya? Minimal 3 kegiatan. Berarti 4 itu paling oke. Nilainya di grade A. Kalau teman-teman ambil bikin juga 5, 6, 7, tetap di grade A juga. Seperti itu. Ya, karena dia minimal 3 kegiatan. Nah, jadi ini baru satu kegiatan. Nanti bisa Pak Dimas bisa mencarikan beberapa kegiatan lagi. Kalau kayak saya, dari permasalahan di atas, kalau pakai fishbone atau pakai mind mapping atau pakai alat lainnya, Pak Dimas bisa mendapatkan kegiatan lainnya. Pasti lebih dari satu kegiatan dapatnya. Jadi nanti ini sebenarnya yang Pak Dimas bikin tahap persiapan, tahap 2, tahap perencanaan itu bukan tahap, itu kegiatan. Sebenarnya sudah bisa jadi kegiatan. Ya. Jadi kegiatan persiapan tahapannya bisa konsultasi mentor, menentukan jadwal dan lain-lain. Kemudian kegiatan apa mungkin dan seterusnya. Ya, nanti kita lihat contoh dari teman-teman lainnya. Untuk nilai-nilai dasarnya ini saya lihat sudah oke.
Tinggal bagaimana kemampuan kita memperkaya lagi. Pertanyaan, pada saat misal ya Pak Dimas, tahap persiapan atau kegiatan persiapan, biasanya persiapan ini, kalau kita hanya melihat tahapannya, saya rasa begini, di sini ada tahapan 3 Pak Dimas tulis, tahapan analisis dan perancangan. Ini masih luas-luas semua ya. Jadi nanti kalau untuk saya, tahap persiapan, tahapan 1 yang Pak Dimas tulis itu, akuntabel bisa masuk enggak Pak Dimas? Mengumpulkan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengelolaan dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa tidak masuk akuntabel? Kalau untuk akuntabel Bu, saya belum dapat sih Bu. Jadi ada 4-5 nilai dasar yang bisa masuk untuk mengumpulkan itu. Oke. Kalau teman lain bisa masuk nggak ya akuntabel? Bisa ada yang kasih bantuan? Bisa masuk nggak? Pada saat mengumpulkan ya, pada saat mengumpulkan pejabat dan sebagainya, itu bisa tidak pada saat mengumpulkan? Berarti kita sedang melaksanakan tahapan tersebut, mengumpulkan berarti mengundang mungkin, memanggil ya. Itu bisa tidak kita laksanakan dengan tugas akuntabel berarti melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab. Bisa tidak di situ dilaksanakan tugas dengan bertanggung jawab? Bisa? Bisa. Oke, berarti akuntabel connect? Iya Bu, masuk Bu. Oke, loyal. Siap. Sekarang loyal. Loyal itu kita memegang teguh ideologi Pancasila, yaitu sila keberapa? Kita tidak memilih-milih. Jangan sampai ada pejabat yang sukunya kita tidak respect, kemudian kita tidak memanggil beliau, atau kita tidak sopan dalam memanggil beliau, atau kita tidak menghargai beliau. Masuk tidak? Akhirnya kita tidak membeda-bedakan atau tidak mendiskriminasi berkesesuaian dengan sila ketiga, persatuan dan kesatuan. Connect enggak? Connect Bu. Oke. Seperti itu ya. Jadi Pak Dimas, terima kasih banyak. Kita gerak cepat nih supaya teman-teman lain bisa dapat contoh juga ya dari teman-teman lainnya. Terima kasih Bu Dewi masukan. Iya, makasih. Nanti kan bisa, tapi santai-santai saja teman-teman, karena teman-teman nanti akan didampingi oleh coach-nya. Ya, saya hanya menggambarkan supaya teman-teman sudah siap sejak awal bahwa oh ya saya harus pakai analisis, oh ya saya harus seperti ini. Itu hanya membuat teman-teman siap saja. Selanjutnya, oke, siapa mau kasih contoh lagi? Silakan Bu Anita. Baik, terima kasih Bu. Izin saya share konten. Silakan. Oke, ini saya tampilkan tugas saya yang kemarin di agenda 1 dulu, Bu, supaya kita bisa runut. Jadi identifikasi isu dari selama kurang lebih 1 bulan saya bekerja, ada 3 isu yang saya dapatkan. Pertama, belum optimalnya sistem pengkoreksian SK Bupati. Kemudian belum optimalnya penataan produk hukum daerah secara digital, dan belum optimalnya proses penyusunan raperda dan naskah akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, adapun analisis isu strategis yang saya gunakan adalah APKL, Bu, aktual problematik kehalayakan ya. Jadi setelah ditapis menggunakan APKL, kita dapatkan itu prioritas tertinggi itu belum optimalnya sistem pengkoreksian SK Bupati. Nah, kemudian ini Bunita? Iya. Ya, oke. Bisa sampai sini dulu ya. Sampai sini stop. Nah, teman-teman, APKL ini ada beberapa dari hasil elaborasi Lembaga Administrasi Negara. Ada beberapa cara dalam menjalankan APKL ini, mengaplikasikan APKL ini. Ada yang contreng, ya. Kenapa dicontreng? Itu hanya mau menentukan bahwa aktualkah dia, aktual atau tidak aktual, problematik atau tidak problematik, maka dia dicontreng. Nah, sehingga hasilnya nanti memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
Tapi ada juga yang scoring seperti Bu Anita. Tetapi teman-teman harus siap pada saat kita memasukkan angka 5 untuk isu 1, kemudian memasukkan angka 4 untuk isu 3, kita harus bisa menjelaskan kenapa dia 5 dan kenapa dia 4. Nah, tapi bedanya kalau dicentang kita harus lewat USG. Masuk lagi ke USG untuk menapis. Tapi kalau kita tidak mencentang, memberi angka, kita langsung dapat ranking seperti Bu Nita ini. Jadi pilih saja teman-teman mau yang mana, enggak ada yang salah, enggak ada ya. Semua sama, tapi yang pasti kita punya konsekuensi masing-masing. Kalau centang ya nambahin lagi USG, kalau scoring tidak pakai USG. Tetapi di saat scoring kita tidak tahu, misalnya ada penguji yang nanya kenapa bisa 5 dan 4, tapi saya rasa teman-teman memilih itu pasti punya keterangan ya. Oke, Bu Nita, kita lanjut. Oke, baik, saya lanjut. Setelah digunakan APKL, Bu, saya menggunakan mind mapping. Cuman minta maaf ini agak nggak masalah, yang penting tergambarkan ya. Oke. Selanjutnya jadi apa nih? dari mind mapping kita dapat 3 kesimpulan penyebab terjadinya isu tadi. Yaitu pertama, banyaknya OPD atau instansi yang belum mengetahui sistem penerbitan SK, kemudian terbatasnya sumber informasi tentang sistem penerbitan SK, dan yang ketiga minimnya SDM di bagian hukum. Adapun gagasan pemecahan isunya adalah mengoptimalisasi pembuatan produk hukum dengan cara sosialisasi alur pembentukan surat keputusan Bupati. Sekarang tugas kedua. Ya, Oke. Silakan. Teman-teman mohon cepat mencermati ya. Nah, tadi setelah saya pikir kembali, Bu, ada yang beberapa yang saya rubah, hanya redaksinya saja, seperti nomor 1, sumber informasi ke SKPD yang terbatas, sebenarnya intinya sama. Oke, kemudian ini tabel rencana kegiatan aktualisasi dan habituasi nanti. Kegiatan pertama itu Oke. Saya langsung lihat ya biar cepat ya. Jadi persiapan aktualisasi oke. Kegiatan 1 tahapannya menentukan jadwal pertemuan. Kalau boleh tahapan pertama konsultasi aja dulu dengan mentor. Tapi nanti konsultasi sama coachnya ya. Saya cuma gambarkan yang kebiasaan saja. Oh iya. Ya, nanti silakan konsultasi ke mentor. Biasanya teman-teman menentukan jadwal pertemuan dengan pimpinan itu tidak dimasukkan lagi karena itu hal ranahnya kecil sekali. Jadi langsung masuk konsultasi dengan mentor. Kemudian boleh koordinasi dengan pengelola bla bla bla. Kemudian mencatat hasil konsultasi tidak usah masukin. Karena mencatat hasil konsultasi kecilnya dia sama dengan menentukan jadwal. Ya, jadi yang masuk boleh konsultasi dengan mentor, koordinasi, kemudian mungkin boleh menentukan jadwal sosialisasi kalau memang dirimu ada sosialisasi. Oke, Bu. Silakan turun persiapan berikut. Kegiatan berikut. Oke, kedua kegiatannya pembuatan bagan alur. Ya. Siap. Jadi Selanjutnya pertama mengumpulkan dasar, mengumpulkan atau pengambilan gambar dan proses desain. Oke, lanjut. Sosialisasi bagan alur. Mengunggah bagan alur pada JDIH, kemudian mencetak pamflet bagan alur dan pemasangan pamflet. Jadi di sini saya menggunakan 2 media digital dan media konvensional, Bu. Jadi di mana media digital kita menggunakan JDIH dan media konvensional kita menggunakan pamflet. Berapa kegiatan nih? 4, Bu. Kegiatan terakhir pelaporan pelaksanaan aktualisasi. Konsultasi dengan pimpinan dan mencatat hasil pelaporan. Oke, keren teman-teman. Ini agak lebih mengarah ke yang lebih berkesesuaian, boleh ya? Jadi teman-teman lihat saja bagaimana menentukan kegiatan, kemudian tahapan-tahapannya. Saya ingin memberikan gambaran ke teman-teman dalam mengaktualisasikan nilainya nanti, boleh ya? Ibu, boleh kita turun ke kegiatan 2 mungkin? Saya mencontohkan ini dan teman-teman tidak boleh lupa. Ya, tidak boleh lupa dengan cara ini. Kalau boleh catat atau tapi saya rasa tadi teman-teman sudah sangat paham. Tinggal kita coba membuat bagan alur ya. Kita lihat di tahapan 2. Jadi teman-teman untuk tahapan 2, kalau saya dalam ujian nanti, teman-teman cara mengaktualisasikannya kalau saya akan menyampaikan begini. Mohon izin Bapak menguji pada tahap mungkin saya akan mencetakkan kegiatannya, kemudian saya akan menyampaikan bahwa tahap pengumpulan atau pengumpulan bahan gambar untuk kebutuhan desain bahan alur
bagan alur, saya mengaktualisasikan nilai adaptif, ya, yaitu apa nilai tadi nilai tunggu sebentar, nilai adaptif itu kita ingat kode perilakunya, bisa ya? Inovasi dan kreativitas, Bu. Oke, jadi boleh teman-teman ambil misal ya inovasi, ya boleh mengambil inovasinya. Tapi kalau adaptif ya inovasi ya, terus berinovasi jadi inovasi. Jadi teman-teman ambil kode etik, kode perilakunya untuk menjadi rujukan. Jadi misal yang ditulis di sini seperti yang ditulis oleh kelompok 1 tadi, ingat ya. Kelompok 1 tadi kan tulis nilainya adaptif, kolaboratif, dan sebagainya. Adaptif, mereka tulis kode perilakunya apa. Bisa ya? Misal, saya mengaktualisasikan nilai adaptif, yaitu berinovasi dan mengembangkan kreativitas, di mana saya akan mengambil gambar-gambar yang kekinian, bisa ya? Atau gambar-gambar yang bisa membuat peserta atau masyarakat lebih tertarik. Kemudian teraktualisasi juga nilai kolaboratif, yaitu silahkan pilih kode perilakunya kolaboratif, misalnya apa ya, terbuka. Ini karena membuat bagan alur, teman-teman harus tajam kita melihat. Kalau membuat bagan alur, Anda hanya berhadapan dengan kertas dan pulpen atau mesin atau laptop, maka perlu tidak yang namanya kolaboratif? Mohon maaf Bu, di sini kolaboratif saya cantumkan karena ini kan pengambilan gambar. Nah, itu ada proses memotret dan melibatkan staf-staf. Siap. Tepat ya. Jadi kita harus mampu menjelaskan. Kalau bekerja sama dengan orang lain, maka masukkan kolaboratif. Kalau dalam tahapan tersebut tidak ada terkait dengan orang lain misalnya, maka kolaboratif tidak perlu ada. Atau harmonis juga tidak perlu ada. Tetapi kalau kalian mampu menjelaskan, misalnya seperti tadi, Ibu, ini saya melakukan dengan orang lain, oke, silakan. Ya. Pada saat proses mendesain bagan alur, kalau sendiri berarti memang mungkin kolaboratif tidak dimasukkan. Pada saat mendesain bagan alur, adaptif mungkin perlu ya. Adaptif tadi berarti ngambil apa kode perilakunya. Misal, inovasi dan kreativitas. Oke, inovasi dan kreatif, di mana saya mencoba menggambar dengan bla bla bla. Oke. Kemudian berorientasi pelayanan, membuat desain yang kalau berorientasi pelayanan berarti saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu memahami kebutuhan masyarakat, di mana pada saat mendesain saya membuat desain yang minimalis sehingga mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Kemudian akuntabel, saya mengaktualisasikan nilai akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab atau cermat dan sebagainya. Silakan ya, yang bisa kita jelaskan. Kalau di sini yaitu dengan membuat desain bagan alur yang dilakukan dengan cermat dan teliti. Tapi ditulis saja kode perilakunya. Nanti penjelasan aktivitasnya boleh pada saat laporan hasil nantinya. Kalau di ujian, ininya nanti kalian bacakan. Jadi kalian siap saja adaptif dan kode perilakunya, tapi kalian punya nyontekan. Atau kalau tidak nyontek, ya berarti kalian sudah pahami. Tapi kalau untuk saya, silahkan. Kalau terlalu panjang di sini, ya tidak cocok karena dalam tabel ya. Jadi deskripsi panjang lebarnya, seperti yang ada ini, pembuatan desain bagan alur harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Itu merupakan penjelasan panjang atau deskripsinya untuk analisis, untuk aktualisasi nilai yang ada sedikit kode perilakunya kita masukkan. Kode perilaku nggak usah panjang-panjang, ambil aja 2 kata 3 katanya, yang penting terkait dengan aktualisasi tersebut. Ya, teman-teman, biasanya saya hanya membocorkan saja, penguji itu lebih menginginkan kaya nilai-nilai berakhlaknya. Seperti tadi saya mengajak teman-teman di tugas Pak Dimas, bagaimana kalau ini connect masuk nggak nilai ini, masuk nggak nilai ini, berarti kalian harus lebih tajam memperkayanya. Ya, tadi saya barusan ujian di Parigi dan saya baru pulang tadi. Beberapa penguji itu memang
Tapi ini hanya saya menginfokan saja. Memang kalau menurut saya lebih kaya lebih bagus karena kita lebih paham. Tapi bagaimana bisa kaya nilai berakhlaknya? Kita harus kenali apa aktivitas tersebut, kemudian bagaimana nilai tersebut. Ya, kalau kita tidak bisa, jangan dipaksakan. Silakan 3, silakan 4, boleh-boleh saja. Tapi kalau kalian bisa, mohon lengkap. Karena penguji itu mereka lebih mengharapkan nilai-nilai tersebut bisa lebih kaya. Kita mampu untuk mengaktualisasikan. Berarti kita lebih profesional. Berarti kita lebih kenal nilainya, kita lebih kenal diri kita dengan kemampuan kita, dan kita lebih kenal pekerjaan kita. Bisa ya? Bisa, Bu. Proses mendesain gambar, tadi ini udah masuk, akuntabel masuk, berorientasi pelayanan masuk. Kalau kompeten masuk nggak? Kalau menurut teman-teman? Gimana nih? Di kompeten ada kode perilaku melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Bisa? Oh iya, Bu. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kompeten masuk. Harmonis, proses desain gambar. Masuk enggak ya? Tinggal kita lihat proses mendesain sendiri dalam kamar, di kegelapan, di pojok-pojok, atau ditemani teman yang bisa diskusi, sehingga kita bisa menghargai, misalnya apa ya, membangun lingkungan kerja yang kondusif, artinya kita bisa bekerja sama, bisa membangun nilai-nilai yang kondusif, bisa membangun lingkungan yang baik ya, sehingga dengan teman bisa saling membantu, atau seperti apa? Ya, terserah tadi Ibu Bu Nita. Bu, proses mendesain gambar saya di tengah malam buta, Bu, di pojok kamar sendiri, gitu ya. Ya udah, nggak pakai harmonis. Tapi kalau ternyata di kafe, Bu, saya ditemani teman-teman, mereka memberikan banyak gambaran, oke, silakan. Loyal, masuk enggak pada saat mendesain bagan alur? Nah, bisa. Loyal pun kalau menurut saya sebenarnya bisa dikaitkan dengan bagaimana memegang teguh ideologi Pancasila, sila keberapa. Karena ada simbol yang harus kita masukkan di desain tersebut. Dan simbol-simbol itu sebisa mungkin kita tidak pakai palu arit, atau kita tidak pakai apa simbolnya yang bisa menyinggung suku, agama misalnya, ya. Oke. Kemudian masuk enggak ya yang lainnya, misal tadi adaptif sudah, kolaboratif. Nah, kembali kolaboratif kalau tadi kita kerja dengan teman, berarti silakan masukkan nilai kolaboratif. Teman-teman, saya tidak meminta lagi untuk teman lainnya memberikan contoh, tapi saya yakin dengan 2 contoh ini teman-teman sudah melihat gambaran yang mudah-mudahan teman-teman bisa paham untuk mengaktualisasikannya atau membuatnya, ya. Mohon izin, ini sudah pas jam 20.30. Boleh enggak saya minta waktunya sedikit lagi untuk memberikan beberapa gambaran-gambaran? Boleh, Bu. Boleh? Oke, terima kasih. Ibu Anita, Tabe, silakan di stop share. Terima kasih banyak. Jadi untuk teman semua, satu hal yang saya ingin titipkan, pertama, kemampuan mengaktualisasikan nilai dari kerja kelompok teman-teman, itu menurut saya sudah sangat oke. Sangat-sangat oke. Ya, bagaimana teman-teman menuliskan nilainya, kemudian menggabungkan dengan kode perilakunya. Tinggal nanti dalam deskripsi, dalam menarasikan, mendeskripsikan, ditambahkan dengan penjelasan yang seperti Ibu Nita tulis tadi. Ya, nah, biasanya di kolom, biasanya hanya nilai dan kode perilakunya. Tambahan Bu Nita tadi itu nanti dideskripsikan di laporan. Namun pada saat kalian presentasi ujian rancangan itu harus lengkap seperti yang Ibu Nita ceritakan tadi, masukkan tadi. Jadi teraktualisasi nilai berorientasi pelayanan, yaitu kode perilakunya di mana bla 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 seperti Ibu Nita punya itu, ya. Aktivitasnya seperti apa yang teman-teman lakukan. Nah, itu satu. Yang kedua, saya tidak mengulang-ulang terus itu karena saya rasa teman-teman sebenarnya sudah paham. Memang di tugas kelompok itu saya masih menugaskan tugas yang umum dan luas. Yang teman-teman perlu ingat, yang teman-teman akan aktualisasikan nilai-nilainya itu pada tahapan. Jadi tadi kalau melihat tugas Bu Nita, itu sudah kena ya pada tahapan. Tinggal tepat atau tidak tepatnya tahapan Ibu Nita ya sudah nanti berkonsultasi dengan coach-nya. Ya, tapi yang pasti sudah tergambar tahapannya. Saya juga sudah membocorkan tadi bagaimana membuat tahapan yang lingkupnya terlalu kecil,
Ya enggak usah membuat catatan ya, membuat daftar enggak usah. Tapi konsultasi oke. Membuat jadwal oke sebagai tahapan. Nanti ada konsultasi coach, gampang lah. Coachnya itu luar biasa bisa meneliti. Dan itu kemudian analisis jangan lupa, karena biasanya banyak yang dilupakan, apa yang terlupakan untuk disampaikan ke teman-teman. Jadi ingat, analisis itu diperlukan. APKL diperlukan untuk membuktikan bahwa kalian menemukan permasalahan yang tepat melalui analisis validasi dengan APKL. Ya, jadi pada saat kalian nanti presentasi harus gagah menjelaskan bahwa aktualisasi bahwa permasalahan yang kalian angkat sudah divalidasi dengan APKL, sehingga permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang berkualitas, dan permasalahan tersebut sudah dianalisis secara dengan fishbone atau tadi mind mapping oleh Ibu Nita untuk menemukan penyebab permasalahannya sehingga dapat ditemukan gagasannya, yaitu meningkatkan, mengoptimalisasikan, bla bla bla. Dan dari dari gagasan tersebut, maka ditemukanlah, diangkatlah beberapa kegiatan misalnya dengan beberapa tahapan. Demikian ya teman-teman, mohon itu agak beruntun. Kenapa? Karena masuk di indikator-indikator evaluasi. Itu hanya titipan saya. Nanti juga kalau coach-nya tidak lupa akan disampaikan. Ya, kemudian yang paling pasti saya sangat menginginkan teman-teman paham betul nilai. Ingat betul kode perilakunya, sehingga pada saat nanti kalian mempresentasikan jangan padahal kalian sudah membaca. Ya, jadi silahkan tolong kuatkan aktualisasi kalian. Mudah-mudahan semua paham. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan teman-teman? Pak Dimas mungkin, Pak Budi, Pak Radiksa, Ibu Rara, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Ibu, terkait dengan tugas kelompok tadi, sepertinya pada saat saya mensubmit ada satu kolom yang terhapus. Itu bagaimana ya Bu? Mohon arahannya, saya upload ulang atau bagaimana? Terima kasih. Oke, untuk tugas teman-teman, tugas dari semua tugas yang teman-teman sudah kumpul ke saya, semua tugas itu punya maksud bagi saya. Jadi kalau hasil kerja kalian itu benar salahnya saya tidak penting. Saya tidak penting benar salahnya. Yang saya pentingkan adalah maksud dan tujuan dari tugas saya, capaian dari tugas saya. Saya memberikan tugas pertama, saya apresiasi kepada kalian walaupun cuma Pak Dimas yang mencontohkan ya. Bukan, ada dua ya, mungkin 2-3 orang yang mencontohkan itu luar biasa. Dan saya agak terpukul dengan tugas Pak Dimas bahwa kalian bisa menyimpulkan itu dengan luar biasa untuk nilai-nilai berakhlak ini. Ya, dan dari situ saya sudah bisa merasa bahwa kelas ini kelas yang luar biasa, dan ternyata tadi ketemunya di tugas kelompok. Ya, kalian sudah kena, sudah pas, kelompok 1 oke, kelompok 2, 3 memang saya mencontohkan kelompok yang paling tepat adalah kelompok 1 yang tadi memberikan gambaran nilainya, kemudian mengambil tugas kode perilakunya. Dan teman-teman lain juga sudah oke karena sudah mengambil nilai-nilainya untuk diaktualisasikan dengan tupoksinya. Ya, sudah oke. Tinggal kalau nanti kalian mau menjelaskan di tabel, silakan pakai yang seperti Ibu Anita tadi terakhir. Berarti nilai, kemudian ada kode perilakunya. Pada saat deskripsikan atau menjelaskan di depan penguji, tambahkan keterangan seperti yang saya bilang ke Ibu Anita tadi. Kan tadi Ibu Dita habis nilai langsung keterangannya kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya mengajar sekarang, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan pada tahap memberikan pembelajaran di kelas, mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan yaitu memenuhi kebutuhan peserta. Mana saya memberikan materi-materi atau metode-metode yang membuat peserta mau terus mengembangkan ilmunya atau motivasi lah begitu. Saya memberikan motivasi yang pas kepada peserta sesuai dengan kebutuhannya. Demikian ya. Jadi berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan masyarakat. Kalau saya pakainya tadi peserta, kemudian
dengan memberikan motivasi-motivasi untuk agar peserta lebih tertarik untuk mengembangkan substansi pembelajaran dengan seperti itu. Demikian teman-teman ya. Kemudian apalagi ya yang perlu saya ingatkan? Ya pokoknya mudah-mudahan saya sudah berulang-ulang menyampaikan. Yang paling pasti di agenda 2 ini adalah bagaimana teman-teman mampu menghabituasikan nilai-nilai tersebut. Titipannya semoga nilai-nilai ini bisa teman-teman aktualisasikan, dihabituasikan, dan terus dilaksanakan, diaktualisasikan sampai akhir hayat ke depan. Bukan hanya sampai di pembelajaran kita malam ini. Demikian teman-teman, kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, saya mohon maaf sudah mengambil waktu teman-teman yang mestinya teman-teman sudah beristirahat. Kemudian saya mohon maaf kita harus saling ini ya, menyesuaikan, teman-teman harus menunggu waktu-waktu saya untuk bisa masuk ke kelas ini, dan saya lebih memohon maaf dari substansi materi yang sangat sedikit saya berikan, dan harapannya dari yang sedikit itu teman-teman bisa kembangkan untuk menjadi modal kalian sebagai ASN yang profesional. Saya berterima kasih teman-teman sudah berkolaborasi dengan baik di kelas ini, bisa menerima saya, dan mudah-mudahan kita tidak hanya menjadi instruktur atau fasilitator dan peserta, kita bisa menjadi keluarga besar. Saya bisa menjadi keluarga besar kalian di Sigi. Kalau menurut saya kita masih lewat seputaran Kota Palu ya, masih lewat di Kartini, masih lewat di jalur 2, maka tuturlah kalau kita ketemu. Oke teman-teman, saya di Jalan Bali 19, silahkan singgah kalau pas lewat. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Isman. Pak Isman, terima kasih banyak. Ibu, teman-teman ini yang dari BKPSDMD Sigi, saya terima kasih banyak sudah mendampingi sampai malam hari ini. Iya. Tapi Pak Isman, terima kasih. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Baik, alhamdulillah pembelajaran agenda 2 hari ini telah selesai. Terima kasih teman-teman Latsar yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan Ibu Dewi terima kasih atas waktunya Bu. Dan juga teman-teman pendamping yang ada di BKPSDM Sigi ya. Baik, kalau memang sudah ada pertanyaan, saya akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa kembali. Mohon maaf Pak Koko ya, waktunya agak bergeser-geser. Inilah nasib kami. Aman-aman Kak Dewi. Oke, thank you. Salam sama semua teman-teman nih. Ada Ibu Rahma, ada Ibu Uni, ada Ibu Elis. Wah, Pak Koko maaf waktunya sudah diambil ya. Mohon maaf sekali. Siap Kak Dewi, aman-aman. Sip. Oke, thank you. Pak Isman, makasih banyak sudah memfasilitasi. Terima kasih banyak Bu. Teman-teman ya, Bu. semua, sehat-sehat ya. Jalan kalian masih panjang. Yuk, dadah. Assalamualaikum, selamat malam. Jaga kesehatan, jaga kesehatan. Selamat malam Bu. Ya, istirahat ya. Dadah. Dadah Ibu. Mohon izin semua, pamit. Ya Bu.